Gadis dingin tuan muda. Bab 067. Tok tok tok. Rahmi, Al bangun kalian. Ini sudah siang, papi lapar. Ketok Mando diiringi teriakan, untuk membangunkan sepasang kekasih itu. Brak-brak. Dari ketukan, sampai kegedoran gara-gara mereka tidak ada yang merespon. Bangun kalian, teriak Mando, dia sudah seperti ibu-ibu saja yang membangunkan anak gadisnya. Sementara di dalam kamar, Rahmi mulai menggeliat dan terbangun dari tidurnya saat mendengar gedoran dan teriakan sang papi. Dia merasa ada yang menimpa perutnya, dia menoleh dan melihat ternyata Algaskar sedang tertidur nyenyak sambil memeluknya erat. Rahmi dengan pelan-pelan menyingkirkan tangan Algaskar di atas perutnya. Kok Al bisa di sini? Bukannya semalam bilang mau nginep di markas. Heran Rahmi, kenapa Algaskar tiba-tiba tidur di sampingnya. Rahmi tidak tahu saja kalau Algaskar tidak bisa tidur jika tidak bersama Rahmi. Rahmi dengan pelan menyingkap selimut, lalu turun dengan hati-hati, takut membangunkan Algaskar. Melihat wajah lelap Algaskar, Rahmi yakin Algaskar datang tengah malam. Setelah merapikan selimut yang membungkus tubuh Algaskar, Rahmi beranjak menuju pintu, tapi baru saja satu langkah tangannya langsung ditahan oleh Algaskar. Rahmi berbalik dan melihat Algaskar masih menutup matanya. Kenapa Al? Tanya Rahmi. Jangan pergi, jawab Algaskar dengan suara serak, dan mata yang masih tertutup rapat. Itu papi udah ketuk pintu dari tadi, ujar Rahmi berusaha melepaskan tangan Algaskar. Lepas dulu Al, kamu lanjut tidur aja, lanjut Rahmi melihat Algaskar masih sangat mengantuk. Bisa dia tebak Algaskar begadang tadi malam. Aku nggak bisa tidur kalau kamu nggak ada sayang, tekan Algaskar, tapi dengan nada manja yang sedikit merengek seperti anak kecil. Kaget Rahmi, tidak mengerti dengan maksud Algaskar. Sini temenin aku tidur, pinta Algaskar, kembali memejamkan matanya, dia masih sangat mengantuk tapi dia akan langsung bangun jika tidak ada Rahmi, lebay sekali. Rahmi menghela nafas sebentar, ya udah, aku kasih tahu papi dulu untuk sarapan duluan. Abis itu aku balik ke sini lagi, bujuk Rahmi agar Algaskar mau melepasnya sebentar. Janji ya balik lagi, pastiin Algaskar, tidak ingin kalau Rahmi membohonginya, dia masih sangat menagentuk. Iya, aku janji, Algaskar akhirnya melepaskan tangan Rahmi, dan itu langsung Rahmi manfaatkan untuk menemui sang papi yang sedari tadi sudah mengetuk pintu. Ceklek. Pih, sapa Rahmi tidak enak. Mando menoleh dan menatap sang putri, lalu celinguk melihat ke dalam kamar, sepertinya dia mencari Algaskar. Ayo kita sarapan, papi sudah lapar, ajak Mando. Sayang cepetan, teriak Algaskar dari dalam. Rahmi meringis menatap sang papi. Maaf ya Al semalam begadang, dia masih ngantuk tapi nggak mau tidur kalau nggak Rahmi temenin. Jelas Rahmi merasa tidak enak dengan sang papi. Mando mendengus kesal, belum juga menikah sang putri sudah dimonopoli. Dasar bayi dugong, manja banget. Teriak Mando ke dalam kamar, bermaksud untuk memberitahu Algaskar. Mando kemudian berbalik, berniat untuk sarapan sendiri, tapi tiba-tiba ada balasan dari Algaskar yang semakin membuatnya kesal. Makanya papi nikah dong kalau mau manja, balas Algaskar tak kalah teriak. Sayang cepat, aku masih ngantuk, mau dikolonin. Lanjut Algaskar memanasi Mando yang sudah berbalik kembali. Kurang ajar, kesal Mando, papi tidak merestui hubungan kamu sama putri papi. Ancam Mando. Saya bisa kawin lari pi, balas Algaskar lagi. Rahmi yang tahu kalau ini tidak akan selesai langsung melerai. Papi mending makan aja ini udah siang, nggak usah ladenin Al, nanti papi
Sakit kalau nggak sarapan, lerai Rahmi membujuk sang papi. Ya udah papi makan dulu sayang, EMMUACH. Ujar Mando dengan sengaja memperdengarkan Algaskar, terutama di bagian saat dia mencium kening Rahmi. Makasih ya Al, papi seneng bisa cium istri kamu, ujar Mando lagi, lalu berlalu dari sana, dengan cepat. Masuk lift. Papi, jangan coba-coba sentuh istri Al, teriak Algaskar tapi sudah tidak didengar oleh Mando. Setelah melihat sang papi sudah menghilang di balik lift, Rahmi kembali masuk ke dalam kamar dan melihat Algaskar sudah duduk di atas kasur dengan muka kesal dan cemberut. Sayang Gege, kamu dicium papi. Rengek Algaskar tidak terima. Al, papi cuma cium kening aku, nggak apa-apa dia kan papi aku, Rahmi berusaha memberikan penjelasan, saat melihat wajah Algaskar semakin kusut. Aku nggak mau sayang, mana kening kamu sini aku hapus ciuman papi, ujar Algaskar menarik kepala Rahmi, lalu dihujaminya dengan ciuman berkali-kali, bukan hanya di kening, tapi di seluruh wajah Rahmi. Kap. Ali, kamu modus banget sih, papi cuman cium kening aku, sebal Rahmi karena Algaskar malah mengambil banyak kesempatan. Nggak apa-apa sayang, sini, aku mau tidur lagi. Algaskar menarik tubuh Rahmi untuk berbaring di sampingnya dan langsung memeluknya erat. Dan benar saja, tidak sampai 5 menit Algaskar sudah tertidur pulas, padahal baru saja dia berteriak-teriak. Rahmi memang obat tidur mujarab untuk Algaskar. Kok bisa tidur cepat banget? Padahal baru aja adu bacot sama papi, heran Rahmi. Menggelengkan kepalanya tidak habis pikir dengan tingkah Algaskar. Rahmi yang sudah tidak mengantuk hanya memeluk dan mengusap kepala Algaskar, agar sang kekasih semakin tertidur nyenyak. Taks. Tok. Seseorang dengan pakaian serba hitam, masker, topi dan kacamata hitam, berdiri di depan sebuah rumah kecil. Dia melihat sekitar untuk memastikan tidak ada yang mengawasinya. Beberapa menit pintu terbuka. Ceklek. Orang itu langsung masuk, tanpa terlihat penghuni rumah, setelah merasa aman pintu ditutup dan dikunci. Bagaimana? Tanya orang itu to the point. Maaf bos, mereka mengetahui rencana kita, dan menggagalkannya, jelas orang itu. Tidak apa, saya ada tugas baru untuk kalian, ujar orang yang dipanggil bos. Apa bos? Dia mengeluarkan ponselnya, dan menunjukkan sebuah foto seorang gadis. Sekarang, dia yang menjadi target utama kalian, namanya Rahmi. Dia adalah kekasih ketua Alistair, dan keponakan Mando, ketua mafia Griffin. Setelah misi penyelamatan nanti usahakan target dia. Buat celaka bahkan kalau perlu mati, tegas Felix. Ya orang itu adalah Felix. Dia meminta salah satu anak buahnya untuk menemui dirinya secara diam-diam. Siap bos, akan kami laksanakan, angguk orang itu, lalu berdiri dan pergi dari sana. Tek. Setelah tidur kembali, Algaskar akhirnya bangun juga, dan disinilah mereka di ruang keluarga mansion Adi Surya. Setelah sarapan yang tidak bisa disebut sarapan karena sudah siang, kini terjadi perbincangan yang cukup serius. Hari ini juga, dia sudah masuk, tapi tetap harus mengikuti seleksi seperti perekrutan anggota. Karen dia bisa curiga jika langsung masuk, jelas Mando. Sesuai instruksi Rahmi, dia menerima anak buah Felix yang dikirim untuk jadi mata-mata. Tapi pastikan dia lolos seleksi, biarkan dia bertemu dengan Sonia untuk merayakan keberhasilannya karena bisa masuk, ujar Rahmi. Papi juga sudah memerintahkan agar dia ditempatkan di sel Sonia, ucap Mando. Sayang aku mau ke markas, kamu mau ikut? Tawar Algaskar membuka suara, dia. Sedari tadi hanya diam saja, dia malas menanggapi kecuali jika berbicara dengan Rahmi. Boleh deh,
Aku juga nggak ada kerjaan, Rahmi mau ikut dengan Algaskar, lagian dia tidak tahu mau melakukan apa kalau sendiri. Ya udah sana siap-siap, aku tunggu, perintah Algaskar yang langsung dilaksanakan oleh Rahmi. Sepertinya kamu sudah tidak bisa tanpa Rahmi, ucap Mando saat melihat Rahmi sudah menghilang di balik lift. Papi iri. Algaskar kembali ke mode menyebalkan, Mando jadi malam menanggapi. Sudahlah, Papi mau pergi, sampaikan sama Rahmi, kalau Papi ke markas, ujar Mando berdiri dari duduknya lalu keluar mansion. Disinilah Algaskar dan Rahmi, di markas Alistair, dia ingin melakukan pertemuan dengan inti Alistair tapi juga tidak ingin berjauhan dengan Rahmi, jadinya dia mengajak Rahmi. Sekarang Algaskar sedang berada dalam ruangan yang sering digunakan untuk berdiskusi hal-hal penting, tanpa Rahmi, karena Rahmi sedang berada di kamar Algaskar, atas perintah Algaskar yang tidak mengizinkan Rahmi ikut. Jadi gimana? Gue yakin pasti Felix bikin rencana lain lagi, karena rencananya gagal, ujar Raka. Apa Felix masih butuhin mereka? Tanya Romeo. Iyalah, salah satu dari mereka adalah tangan kanan Felix, jawab Raka, menatap Romeo. Sinis. Santai aja dong tuh mata, balas Romeo. Biarkan mereka bebas, ucap Algaskar tiba-tiba, semua menoleh ke arah Algaskar. Tanda tidak mengerti, termasuk Romeo dan Raka yang sudah menghentikan perdebatan. Maksud lo? Tanya Bara menatap Algaskar penuh tanya. Felix butuh mereka kan? Tapi kita tidak, jelas Algaskar. Jadi lo mau lepasin mereka gitu aja? Tanya Karel memastikan. Tidak. Setidaknya buat mereka cacat, mungkin kehilangan tangan dan kaki, atau bisu. Jelas Algaskar dingin, dia kembali ke mode iblisnya. Kapan kita laksanakan? Tanya Raka. Nanti malam, yang tidak bisa berjalan kirim mereka ke markas Felix, perintah Algaskar. Oke. Oh iya Al, tadi mata-mata yang gue kirim kasih kabar, katanya Sally udah bersiap. Gue belum dapat kabar kapan pastinya dia akan pergi, tapi gue udah kirim beberapa orang yang akan hadang dia di jalan. Gue juga kasih tahu mereka untuk pastiin Sally pergi tanpa pengawal, jelas Raka. Setelah dapat bawa dia ke tempat lain, jangan sampai Felix tahu kalau mamanya ada sama kita, perintah Algaskar. Yang lain mengangguk mengerti. Setelah diskusi mereka selesai, Algaskar keluar dari ruangan menuju kamarnya, di mana sang kekasih berat. Ceklek. Algaskar membuka pintu dan melihat Rahmi sedang tertidur, sepertinya lelah menunggu. Algaskar. Sayang. Nggak mau pulang. Ujar Algaskar membangunkan Rahmi dengan pelan. Untungnya Rahmi gampang dibangunkan, jadi hanya sekali dipanggil dia langsung bangun. Al, udah selesai? Tanya Rahmi serak khas bangun tidur. Iya, mau pulang nggak? Iya deh, tapi aku lapar. Ujar Rahmi dengan wajah lucu, apalagi baru bangun tidur, di mata Algaskar Rahmi jauh berkali-kali lipat lebih cantik, dan Algaskar ingin selalu melihat wajah bangun tidur Rahmi setiap hari. Algaskar menangkap kedua wajah Rahmi, lalu diarahkan dan diberikan ciuman ke seluruh wajah Rahmi. Kap. Jial, geli, berontak Rahmi berusaha melepaskan tangan Algaskar tapi tidak bisa. Kamu cantik banget sayang, ujar Algaskar menggombali Rahmi. Blus. Wajah Rahmi jadi memerah karena malu, dia memalingkan wajahnya dan Algaskar merasa Rahmi sangatlah menggemaskan. Hahaha kamu kenapa sayang? Salting ya. Tawa Algaskar, sejak kapan seorang Algaskar bisa gombal?
Dan sejak kapan seorang Rahmi bisa salting? Apa sih Al? Ayok katanya mau pulang tadi, ujar Rahmi kesal, lalu menarik tangan Algaskar untuk keluar dari kamar. Iya, kita pulang, pasrah Algaskar, dia juga langsung menghilangkan tawanya saat keluar kamar. Mau kemana Al? Tanya teman-temannya saat mereka melewati sofa. Balik, jawab singkat Algaskar, berlalu dari sana. Hati-hati Al, Bu Ketu. Teriak Romeo kepada mereka yang hampir mencapai pintu keluar markas. Jawab mereka bersamaan. Di luar, saat Algaskar akan menghidupkan motornya, tiba-tiba sebuah panggilan masuk. Sayang HP aku bunyi, ujar Algaskar. Terus, heran Rahmi. Hehehe nggak apa-apa sih, siapa tahu kamu mau nanya siapa yang nelpon, cengengesan. Algaskar, membuat Rahmi memutar bola matanya malas. Angkat Gih, suruh Rahmi. Algaskar langsung mengambil ponselnya dan melihat siapa yang menelpon. Mama, ucap Algaskar memberitahu Rahmi. Angkat. Halo Ma, jawab Algaskar setelah mengangkat panggilan. Halo, kamu di mana sayang? Tanya Kinan. Aldi markas Mah, baru aja mau pulang. Mama jangan panggil Al sayang, nanti Rahmi cemburu, ujar Algaskar menggoda Rahmi. Rahmi melototkan matanya, menatap kesal. Algaskar. Hahaha, Rahmi tidak seperti kamu Al, yang posesif banget, tawa Kinan. Kenapa anaknya jadi random begini? Dia bersyukur dengan kehadiran Rahmi. Dia cuma nggak bilang Ma, padahal dia lagi cemburu banget, ujar Algaskar lagi. Semakin menggoda Rahmi. Al jangan ngaco kamu, bisik Rahmi menatap Algaskar geram. Iya enggan sayang, cuma bercanda, ampun Algaskar, lalu fokus kembali kepada sang mama. Mama kenapa nelpon? Tanya Algaskar. Kamu sama Rahmi kan? Tanya Kinan. Iya mah, ini aku mau anterin pulang, jawab Algaskar. Kalian pulang ke sini ya, Mama kangen banget, pinta Kinan. Algaskar menoleh ke arah Rahmi. Rahmi yang ditatap mengangkat alisnya bertanya. Mama minta ke sana. Kamu mau? Tanya Algaskar. Rahmi mengangguk. Iya nggak apa-apa, kesana aja dulu, setuju Rahmi. Iya mah, Al sama Rahmi kesana, putus Algaskar. Ya udah, Mama tunggu ya, kalian hati-hati, pesan Kinan lalu mematikan sambungan telepon. Ayo naik, kita ke rumah Mama dulu, ujar Algaskar. Kayak bukan rumah kamu aja, cibir Rahmi mendengar kata, rumah Mama yang ucapkan Algaskar. Nanti kita akan punya rumah sendiri sayang, setelah nikah, jelas Algaskar. Pede kamu, aku mau nikah, ujar Rahmi naik ke atas motor Algaskar. Siapa yang minta jawaban kamu sayang? Balas Algaskar mengejek. Lalu menjalankan motornya keluar dari halaman markas. Rese kamu, kesal Rahmi memukul pelan bahu Algaskar. Hahaha tapi sayang kan? Narsis Algaskar. Di PD, cibir Rahmi, lalu obrolan mereka berlanjut sepanjang jalan, bahkan sampai tertawa bersama. Untungnya Algaskar memakai helpful face, jadi tidak akan ada yang melihat wajahnya saat sedang tertawa. Tak terasa mereka sudah sampai di halaman mansion utama. Kedatangan mereka langsung disambut oleh beberapa penjaga dan maid. Selamat datang Tuan Muda, Nona, sapa mereka. Sudah beberapa hari mereka tidak melihat Tuan Muda mereka, karena Algaskar kalau tidak tidur di apartemen pasti tidur di mansion Adi Surya. Jawab mereka singkat, dan tetap dengan nada datar. Silahkan masuk, Nyonya Gutama sudah menunggu, persilahkan salah satu maid. Ayo sayang kita masuk, ajak Algaskar menggandeng tangan Rahmi. Sore Ma, sapa Algaskar dan Rahmi saat sampai di ruang keluarga.
Kinan yang mendengar sapaan mereka langsung berbalik dan berdiri dari duduknya. Mama kangen banget, Kinan langsung berjalan dan memeluk Rahmi. Algaskar melotot. Melihat sang mama memeluk Rahmi. Ma, apaan sih? Kesal Algaskar melerai pelukan mereka. Kenapa sih Al? Heran Kinan, nanti mama peluk kamu juga, ujar Kinan mengira. Algaskar iri karena tidak dipeluk juga. Apa sih mah? Al nggak mau mama peluk istri Al, ucap Algaskar posesif. Kinan sampai melongo melihat sikap anak semata wayangnya. Astaga Al, kamu cemburu sama mama. Kaget Kinan, dia tidak menyangka Algaskar benar-benar posesif bahkan dengan siapa aja. Dia kira keluhan-keluhan Mando selama ini kepada sang suami hanya dilebih-lebihkan, tapi sekarang dia percaya, Algaskar benar-benar posesif, bahkan dengan dirinya yang notabene adalah mamanya dan perempuan. Ai cemburu sama semua yang sentuh istri Almah, jawab Algaskar mantap.